Hello Technolovers, Greenland kembali jadi bahan pembicaraan dunia setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk mengambil alih pulau raksasa di kawasan Arktik itu. Pernyataan ini langsung memicu kontroversi karena menyentuh isu yang sangat sensitif, kedaulatan wilayah, batas kewenangan negara, dan hubungan internasional. Secara peta, Greenland berada di kawasan Amerika Utara, tapi secara politik pulau ini berada di dalam kerajaan Denmark. Kombinasi unik ini membuat orang-orang bertanya-tanya, sebenarnya kenapa Greenland begitu penting sampai negara-negara besar berebut perhatian ke sana? Minat dan kekuatan-kekuatan global otomatis ikut mengangkat ulang pembahasan tentang sejarah Greenland. Siapa penduduknya dan apa saja sumber daya yang tersimpan di dalamnya? Untuk memahami kenapa pulau ini punya posisi strategis, kita perlu melihat beberapa elemen yang membentuk identitas Greenland hari ini. Dari manusianya, pemerintahannya, sampai harta karun alam yang membuat dunia melirik. Berikut adalah fakta penting tentang Greenland, mulai dari lapisan es raksasa yang mengatur iklim global, sampai mineral-mineral yang nilainya bisa mengubah peta ekonomi dan geopolitik. Permukiman kuno dan populasi modern. Greenland sudah dihuni manusia setidaknya selama 4.500 tahun. Penghuninya berasal dari kelompok-kelompok yang bermigrasi dari kawasan Arktik dan Amerika Utara. Meski wilayahnya sangat luas, jumlah penduduk Greenland hari ini relatif kecil, sekitar 56.600 hingga 57.000 jiwa. Dari total itu, sekitar 19.600 orang tinggal di ibu kota Nuuk, yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Mayoritas penduduk Greenland adalah Inuit. Bahasa Greenland ditetapkan sebagai bahasa resmi dan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, berdasarkan wilayah, masyarakat Inuit di Greenland juga punya sebutan identitas yang berbeda. Mereka menyebut diri sebagai Kalaallit atau penduduk Greenland Barat, Inuguit dari distrik Thule, atau Lit, penduduk Greenland Timur. Pembagian ini mencerminkan variasi komunitas dan sejarah lokal yang panjang. Pulau terbesar di dunia. Greenland menyandang status sebagai pulau terbesar di dunia, dengan luas lebih dari 2,16 juta kilometer persegi. Ukurannya bahkan hampir 2/3 luas India, padahal jumlah penduduknya tidak sebanding, membuat Greenland terasa kosong jika dibandingkan dengan wilayah besar lain. Keunikan geografis Greenland makin kuat karena sekitar 80% daratannya tertutup lapisan es Greenland. Lapisan es raksasa ini punya peran besar dalam mengatur sistem iklim global. Sementara itu, wilayah yang bebas es umumnya berada di daerah pesisir. Dan itulah sebabnya sebagian besar pemukiman terkonsentrasi di tepi laut, bukan di pedalaman. Pemerintahan dan status otonomi. Greenland adalah wilayah yang berpemerintahan sendiri di bawah kerajaan Denmark. Sejak lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Sendiri tahun 2009, Greenland memperoleh kewenangan yang luas untuk mengatur urusan domestik dan kebijakan dalam negeri hingga beberapa aspek ekonomi. Parlemen Greenland dikenal dengan nama Inatsisartut. Meski begitu, tidak semua hal berada di tangan Greenland. Denmark masih memegang kendali atas kebijakan luar negeri dan pertahanan, dua bidang yang biasanya menentukan arah geopolitik sebuah wilayah. Dalam sejarah hubungan internasionalnya, Greenland pernah ikut menjadi bagian dari Uni Eropa melalui Denmark. Namun, pada tahun 1985, Greenland memilih keluar dari Uni Eropa, walau tetap mempertahankan hubungan khusus dengan Eropa melalui skema kerjasama tertentu. Ekonomi dan mata pencaharian. Secara historis, ekonomi Greenland sangat bergantung pada perikanan. Penangkapan ikan kod, udang, dan biota laut lainnya menjadi tulang punggung pendapatan dan aktivitas ekonomi. Sementara praktek perburuan tradisional yang dulu lebih menonjol, sekarang perannya jauh berkurang dibanding masa lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata mulai tumbuh pesat seiring meningkatnya ketertarikan dunia terhadap landscape Arktik. Banyak wisatawan datang untuk melihat gunung es, satwa liar, serta keindahan alam yang ekstrim dan sulit ditemukan di tempat lain. Di saat yang sama, Greenland juga mendorong arah ekonomi baru.
pertambangan, dorongan ini muncul karena potensi cadangan mineralnya dianggap sangat menjanjikan. Walau jalannya tidak selalu mulus karena ada perdebatan sosial dan lingkungan. Kekayaan sumber daya alam. Salah satu alasan paling kuat kenapa Greenland jadi rebutan perhatian adalah kekayaan mineralnya. Survei pada tahun 2023 menyebut bahwa 25 dari 34 mineral yang dikategorikan sebagai bahan baku penting oleh Komisi Eropa ditemukan di Greenland. Data semacam ini otomatis mengangkat nilai strategis Greenland di mata dunia. Mineral-mineral seperti grafit, tembaga, nikel, emas, dan uranium disebut tersedia dalam jumlah besar. Namun, tidak semua sumber daya bisa dieksploitasi bebas. Ada batas yang ditetapkan karena pertimbangan lingkungan dan politik lokal. Sebagai contoh, eksploitasi minyak dan gas alam dilarang dengan alasan lingkungan. Selain itu, agenda pertambangan juga menghadapi tantangan serius berupa penolakan dari masyarakat adat yang khawatir aktivitas industri akan merusak alam dan mengganggu cara hidup mereka. Lokasi Arktik yang strategis. Letak Greenland berada di antara Eropa dan Amerika Utara, dan posisi ini membuatnya punya nilai geopolitik yang tinggi. Dalam konteks pertahanan, wilayah semacam ini penting untuk jalur militer dan pengawasan kawasan Atlantik Utara. Greenland juga menjadi salah satu titik kunci untuk penelitian perubahan iklim Arktik, karena wilayahnya secara langsung memperlihatkan dampak pemanasan global, terutama lewat dinamika es dan perubahan ekosistem. Karena lokasinya yang di tengah jalur penting dan kaya sumber daya. Greenland menjadi magnet perhatian negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat yang menunjukkan minat kuat. Dalam logika geopolitik modern, posisi plus sumber daya biasanya berarti satu hal, nilai strategis yang sulit diabaikan. Keanggotaan NATO dan status internasional. Greenland termasuk dalam NATO melalui Denmark. Artinya, pulau ini punya kaitan langsung dengan sistem pertahanan Atlantik Utara. Dan hal itu menambah bobot strategisnya dalam peta keamanan global. Keberadaan pangkalan militer menjadi salah satu elemen yang memperkuat peran Greenland dalam konteks pertahanan. Di sisi lain, Greenland juga menjaga hubungan erat dengan Uni Eropa melalui perjanjian bilateral. Para pemimpin Eropa dan Denmark telah menegaskan satu poin penting. Kedaulatan Greenland berada di tangan rakyatnya dan semua pengaturannya mengikuti konstitusi Denmark. Dengan kata lain, klaim eksternal yang bersifat memaksa dari siapapun ditolak secara prinsip. Dampak perubahan iklim. Lapisan es Greenland dilaporkan mencair lebih cepat dibanding dekade-dekade sebelumnya. Pencairan ini punya dua sisi yang sama-sama besar dampaknya. Di satu sisi, pencairan membuka lahan yang sebelumnya tertutup es dan membuat akses terhadap potensi mineral jadi lebih mungkin secara teknis. Tapi di sisi lain, pencairan itu juga berkontribusi pada kenaikan permukaan laut global. Dampaknya tidak berhenti di Greenland, konsekuensinya bisa dirasakan di berbagai belahan dunia, terutama wilayah pesisir yang rentan. Isu lingkungan pada akhirnya menjadi tantangan terbesar bagi masa depan Greenland, bukan cuma soal ekonomi atau perebutan pengaruh, melainkan juga soal bagaimana pulau ini bertahan di tengah perubahan iklim yang makin cepat dan dampaknya makin luas.